Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan semangat dalam Satu Data Indonesia yang diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019, bahwa Satu Data itu mendorong kita semua untuk taat azas dengan apa yang disebut data yang berada dalam kewenangan wali data masing-masing. Kita ketahui di Indonesia ada 4 wali data. Misalnya wali data untuk keuangan negara adalah Menteri Keuangan. Kemudian wali data untuk yang terkait dengan informasi geospasial ada di BIG, Badan Informasi Geospasial. Kemudian wali data terkait dengan data kependudukan ada di Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan data-data yang lain berada di Badan Pusat Statistik sebagai wali datanya. Arti Satu Data itu adalah bahwa kita taat azas. Kalau data kependudukan menggunakan Satu Data dari Dukcapil, keuangan negara menggunakan Satu Data dari Keuangan Negara, data yang lain dari BPS, data informasi spesial menggunakan data dari BIG. Itulah esensi dari Satu Data. Nah, kemudian Satu Data kependudukan kita. Data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri mulai sejak awal kita membangun big data yang berada dalam data SIA, dalam data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, big data kita sudah melingkupi lebih dari 271 juta penduduk. Jadi dalam database kita sudah tercatat lengkap by name by address. Ada nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, pekerjaan, agama, status, dan lain-lainnya. Ada 31 elemen data. Ini sudah terbangun big datanya. Nah, big data ini kemudian semangat yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2019 tentang percepatan pelayanan Adminduk dan statistik hayati, kita mendorong single identity number. Artinya, satu penduduk hanya boleh memiliki satu NIK, satu KTP elektronik, atau satu identitas. Kita menuju era single identity number. Kemudian didoronglah dalam pelayanan publik, itu semua menggunakan NIK. Jadi NIK adalah pintu akses dalam pelayanan publik. Misalnya untuk membagi bantuan sosial, Kementerian Sosial menggunakan NIK-nya Dukcapil. Kartu prakerja dari Kementerian Perekonomian dan Satuan Kerja yang menangani kartu prakerja menggunakan NIK. Untuk vaksinasi menggunakan NIK. Nah, ini yang terus kita rapikan, termasuk kemarin yang terakhir kerja besar bangsa kita melalui sensus penduduk. Badan Pusat Statistik menggunakan data dasar, data demografi yang ada di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai baseline dalam melakukan sensus penduduk. Dalam praktek kita untuk pengumpulan data administrasi kependudukan, kita memiliki 24 output dari layanan Adminduk. Itu kita kumpulkan dari tingkat desa atau kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dikonsolidasikan secara nasional ke server Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kendalanya tentu saja ada kendala SDM kita yang terbatas, baik jumlah maupun kemampuannya. Kemudian terbatas infrastrukturnya, karena ada daerah-daerah tertentu yang pelayanannya hanya berada di tingkat kabupaten, karena infrastrukturnya di kecamatan sampai dengan desa itu banyak yang rusak. Juga terkendala jaringan. Tetapi ini tidak memupuskan semangat untuk terus melakukan konsolidasi data. Ketika ada kekurangan alat di kecamatan atau di desa, petugas dari Dinas Dukcapil turun jemput bola
ke berbagai tempat-tempat tadi. Tentu saja ini merupakan satu hambatan yang harus kita tangani. Kemudian masalah yang lain, kendalanya adalah belum semua kementerian lembaga itu bersedia menggunakan NIK. Nah, maka bersama dengan KPK, Stranas Pencegahan Korupsi, kita mendorong NIK sebagai pintu akses dalam pelayanan publik. Pelayanan perbankan, pelayanan bantuan sosial, kartu prakerja, vaksinasi, dan semua layanan-layanan yang lain. Ini tentu saja membutuhkan kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Kemudian yang ketiga, ada juga kendala di mana hampir semua kementerian lembaga yang bekerja sama atau lembaga pengguna yang bekerja sama ingin menyimpan database kependudukan. Padahal kalau data itu disimpan di berbagai kementerian dan lembaga nanti akan menjadi data statis. Maka kami menyarankan yang disimpan cukup NIK dan namanya saja. Sepanjang diperlukan oleh berbagai kementerian dan lembaga pengguna tadi untuk verifikasi data, cukup diketik NIK-nya atau namanya saja sehingga nanti dapat dilakukan verifikasi. Nah, itulah beberapa kendala yang kami hadapi saat ini. Tentu saja ini harus kita rumuskan bersama tolak ukur keberhasilannya. Karena dengan 4 wali data yang ada, maka kita harus bersepakat. Untuk data keuangan negara, kita menginduk pada Kementerian Keuangan. Untuk data informasi geospasial, kita harus turut mengikuti data dari BIG. Kalau data kependudukan, ya semua harus mengikuti data kependudukan di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Termasuk kalau untuk data yang lain, kita gunakan dari data BPS. Jadi taat azas dengan sistem, dengan regulasi yang sudah dibuat ini. Jadi jangan semua lembaga membuat data keuangan negara. Jangan semua lembaga membuat data statistik yang sudah ada di Badan Pusat Statistik. Jangan juga lembaga-lembaga membuat data kependudukan yang baru. Ini tidak efisien. Maka yang diperlukan adalah berbagi pakai. Konsep sharing data berbagi pakai dengan tetap menjaga perlindungan rahasia data pribadi dan perlindungan data sesuai dengan tupoksi masing-masing. Khusus data Dukcapil yang kita tangani, kita menggunakan sistem pengamanan secara fisik maupun pengamanan secara virtual dengan aplikasi. Yang pengamanan fisik misalnya kita dengan petugas, dengan gedung, dengan menggunakan sidik jari, biometrik untuk yang akan memasuki ke dalam data center. Sedangkan pengamanan untuk sistem kita menggunakan firewall yang berlapis dengan virtual private network dengan berbagai aplikasi. Tentu saja kita terus berikhtiar agar keamanan data ini bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Peran serta masyarakat menjadi sangat penting karena kita tahu di media sosial itu banyak sekali data-data pribadi penduduk yang beredar. Baik data penduduk yang berupa KTP, itu di medsos banyak sekali. Kalau kita googling di medsos, ketik misalnya KTP elektronik, itu keluar foto-foto KTP elektronik. Kita ketik kartu keluarga, maka akan keluar itu data-data kartu keluarga. Kita ketik paspor, keluar nama-nama dalam paspor. Kita ketik rekening bank, BRI, BCA, BNI, keluar nomor rekening. Kita ketik nomor handphone, keluar nomor handphone itu. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa di dunia maya itu tampaknya jauh lebih lengkap data seseorang itu dibandingkan di Dinas Dukcapil atau di tempat lain. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Termasuk Kominfo mungkin perlu men-take down kalau ada KK, ada KTPL yang berseliweran di dunia maya. Juga lembaga-lembaga pengguna. Karena data kependudukan kita itu tersimpan di berbagai tempat. KPU menyimpan. Karena untuk daftar pemilih tetap, Pileg, Pilpres, Pilkada. Di Badan Pertanahan ada data kependudukan terkait dengan pembuatan sertifikat tanah.
di Polri pembuatan SIM, di perbankan ada terkait dengan data-data pengelola, data-data keuangan mereka. Jadi data kependudukan kita itu ada banyak di berbagai lembaga. Nah, ini perlu tanggung jawab kita semua untuk menyimpan data kependudukan agar privacy of law-nya bisa terjamin. Kita bekerja sama misalnya dengan BPPT, dengan BSSN, dengan konsultan-konsultan, dengan perguruan tinggi. Jadi yang kita belum bisa melakukan, kita lakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Tentu saja di sini lembaga-lembaga yang mempunyai integritas tinggi dan servernya Dukcapil itu ada di dalam negeri, ada di kantor kita dan ada dititipkan di satu tempat yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi di dalam negeri. Pertama, di dalam kita melakukan pelayanan, itu kan subjeknya sama, penduduk. Apapun program pemerintah, subjeknya adalah penduduk. Nah, oleh karena itu, semua pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, demokratisasi, itu basis datanya, baseline-nya pasti data kependudukan. Maka saat ini, semua lembaga itu hampir secara rutin melakukan proses verifikasi dan validasi data dengan Dukcapil. BI, Perbankan, kemudian Kemensos, Kementerian Pertanian, Kementerian UKM, kemudian Kartu Prakerja, itu selalu mencocokkan datanya dengan data Dukcapil sebelum membagi dan mengeksekusi programnya. Yang dipakai sekarang semuanya bersepakat NIK. Maka sekarang Kementerian Dalam Negeri itu menjadi integrator data kependudukan. Jadi sebelum semua lembaga tadi bergerak, maka diintegrasikan datanya dengan NIK. Yang belum punya NIK diberi NIK. Jadi misalnya mereka memberikan nama, tempat lahir, tanggal lahir, nanti dicocokkan dengan database kependudukan. Kita memberikan NIK sehingga orang ini bisa dihindarkan dari pemberian bantuan yang ganda. Atau misalnya nanti untuk vaksinasi biar tidak tervaksin lebih dari 2 kali misalnya. Atau di dalam pembuatan rekening bank kalau diketik NIK-nya langsung bisa diketahui dia memiliki rekening dimanapun. Misalnya di BNI mana, cabang mana, cabang mana, cabang mana bisa langsung dibuka. Jadi gunanya NIK, gunanya integrator data adalah untuk memastikan who you are, siapa subjek yang sedang dilayani oleh negara itu. Dengan demikian negara lebih mudah memberikan pelayanan publik, lebih memberikan kepastian hukum, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada penerima manfaat tadi. Di dalam proses berbagi pakai data, itu kita tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Di dalam Undang-Undang Adminduk tersebut sudah diatur bahwa lembaga pengguna di Indonesia itu siapapun boleh mengakses data untuk verifikasi. Siapa lembaga pengguna itu? Yaitu lembaga yang berbadan hukum Indonesia. Nah, yang berbadan hukum itu bisa badan hukum publik seperti pemerintah atau yang lembaga-lembaga swasta yang berbadan hukum Indonesia dalam bentuk CV, koperasi maupun yayasan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti kalau yayasan di Kementerian Hukum dan HAM, PT di Kementerian Hukum dan HAM, dan koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kita ikuti juga peraturan perundang-undangan yang lain dengan pintu masuk Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jadi semua lembaga yang berbadan hukum di Indonesia boleh menggunakan data kependudukan dengan diawali melakukan perjanjian kerjasama, diawali dengan MOU, nanti dilakukan hak akses untuk verifikasi data.